Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini kita masih membahas tentang hukum Newton. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton ketiga. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Newton 1 dan 2, dan sebelumnya lagi ada tentang gaya. Kalau yang belum lihat, boleh sih dilihat-lihat di video sebelumnya ya. Sekarang kita lihat gambar-gambar berikut. Ada gambar anak yang sedang mendorong tembok, ada orang yang sedang memanah, dan di situ ada beberapa gambar tentang orang yang sedang lomba dayung ya. Kemudian, kita kenalan dulu yuk dengan hukum Newton 3 tuh apa sih bunyinya ya. Jadi hukum Newton itu ada bunyinya adalah gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris ya. Jadi kata kuncinya adalah ada gaya aksi dan reaksi. Nah, rumusnya adalah gaya itu yang kemarin sudah kita jelaskan adalah dengan dilambangkan dengan F, dan reaksi. Nah, di sini disebutkan reaksi itu kita lambangkan dengan arahnya yang berlawanan. Kita buat min ya. Min F jadinya. Jadi F sama dengan min F. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa memiliki besaran yang sama. Jadi antara F dan min F itu besarnya sama. Namun yang membedakan adalah arahnya. Jadi misalkan F itu ke kanan, maka min F adalah ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, contohnya adalah gambar orang di bawah ini. Jadi ketika kita mendayung perahu, sampannya itu akan kita dorong ke belakang dan perahunya akan terdorong ke depan ya. Jadi ketika seorang nelayan ini atau tukang perahu ini mendayung sampannya ke belakang, kemudian perahunya perlahan-lahan akan terdorong ke depan. Aksinya apa? Aksinya adalah ketika sampannya dikayuh, dan reaksinya adalah perahunya bisa maju ke depan. Itu akibat adanya reaksi dari tolakan air tadi. Nah, di gambar sebelumnya juga kita sudah ada yang orang mendorong tembok. Ini mungkin kalau misalkan ini kita lihat gambarnya dia memakai sepatu roda. Nah, memakai sepatu roda, kita besarkan saja ya. Nah, jadi orang menggunakan sepatu roda mendorong tembok. Orang ini mendorong tembok. Temboknya kan diam. Kemudian orang ini mendorong tembok tadi. Maka semakin kuat orang ini mendorong tembok, maka akan semakin kuat pula dia tertolak oleh tembok dengan sepatu rodanya itu. Nah, tapi kalau dia pelan, maka akan tertolaknya juga pelan. Itu ya. Nah, ini sama juga konsepnya dengan bermain panah. Nah, ketika si pemanah ini menarik dengan kuat anak busurnya ini semakin kuat, maka akan semakin cepat laju dari anak panahnya. Tapi kalau misalkan nariknya sekedarnya saja, maka busur panahnya akan melesat pelan juga, gitu ya. Dan juga kita lihat untuk yang mendayung perahu. Nah, jadi di sini sedang ada perlombaan di suatu daerah nih di Sarulangun ya, lomba dayung perahu. Jadi para pendayung ini ketika dia mendayung perahunya dengan tenaga yang besar, dengan gaya yang besar, maka perahu tim ini akan melaju dengan pesat. Tapi kalau mendayungnya dengan ala kadarnya saja atau santai-santai, maka perahu ini juga akan santai. Nah, jadi begitulah konsep dari hukum Newton ketiga, di mana gaya yang kita berikan sama besar dengan gaya yang diterima ya.
Misalkan kita mendorong tembok tadi semakin kuat, maka akan semakin kuat pula sepatu roda yang kita naikin tadi. Dan juga anak panah tadi, ketika kita semakin kuat narik panahnya, maka akan semakin cepat pula laju dari busur tadi. Dan juga perahu tadi ya, ketika kita mengayuh perahunya dengan tenaga besar, maka perahu ini akan semakin cepat untuk sampai ke tujuan. Tapi ketika kita santai-santai mengayuhnya, maka akan santai pula lajunya. Nah, itu penjelasan dari hukum Newton ketiga yang dirumuskan dengan F sama dengan min F, atau sering kita sebutkan F aksi sama dengan F reaksi. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar agar semakin menambah wawasan dan pengetahuan. Untuk video-video selanjutnya silahkan lihat di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.